Halo guys, welcome back kembali lagi di Gas Obrolin. Jadi hari ini adalah kita berkelas langsung bikin podcast kecil-kecilan ya Mas Rian ya. Iya, Nah, betul. kenalin guys, di sebelah saya ada teman saya sekelas yaitu Mas Rian. Halo Mas Rian. Halo dulu Mas Rian. Halo. Ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang teknik gas bumi, yaitu pengembangan lapangan gas. Mulai dari sistem produksinya, eksplorasi sampai perizinan ke pemerintah itu kayak gimana, serta apakah setelah gas bumi dieksplorasi apakah langsung jadi LPG atau kayak gimana, nanti kita bakal bahas lagi ya guys. Oke, mungkin Mas Rian dulu perkenalan mungkin bisa. Ya, saya Ahmad Nurul Diansyah, biasa dipanggil sama teman-teman Rian. Saya sama Syawal itu mahasiswa semester akhir ya Mas. Ya. Nah, kebetulan kita ada mata kuliah teknik gas bumi, jadi kita sedikit belajar lah mengenai cara penanganan dari lapangan gas bumi, yaitu mulai dari pengembangan dan lain sebagainya. Oke Mas, mungkin tadi kan kita di kelas sudah membahas tentang apa ya, mungkin itu sudah masuk di semester 3 atau semester 5 itu mengenai gas bumi ya Mas. Ya, betul. Jadi gas bumi ini mungkin beberapa teman-teman ini masih mempertanyakan. Mungkin dari awal ya Mas, ini yang tadi sempat saya catat dari kelas itu ada beberapa pertanyaan yang harus jelaskan lebih detail. Mungkin dari Mas Rian bisa menjelaskan ya. Mungkin yang pertama itu ini mungkin Mas, gimana sih cara nemuin si gas ini di lapangan? Apakah langsung kita harus, kayaknya di sini ada bau gas deh. Nah, di sini ada gas Mas. Apakah harus seperti itu? Terus paling langkah-langkahnya sih Mas, nggak asal kita hidup bau tanahnya. Kalau misalnya tanah bau gas, sudah ada gas atau kayak gimana Mas? Oh ya, jadi ini masalah untuk awal-awal dari perencanaan itu kita tuh perlu melaksanakan namanya survei seismik. Nah, survei seismik itu kita memantulkan gelombang ke bawah permukaan untuk mengetahui di bawah permukaan ini terdapat gas bumi atau tidak. Seperti contohnya yang ada gas bumi itu di lapangan Natuna itu. Natuna itu Mas. Ya, yang sempat kemarin itu kan 47 ya itu. Ya antar situ lah. Nah, jadi kita melaksanakan seismik, eksplorasi seismik nih. Nah, setelah dilaksanakan eksplorasi seismik, apabila terdapat gas nih, nah kita baru coba laksanakan drilling eksplorasi. Jadi kita bereksplorasi lah di atas itu. Berarti itu nggak langsung ya Mas, kayak kita naburi apa gitu semacam gitu yang bisa nimbunin atau munculin gas gitu ya Mas, seperti ya? Enggak, jadi soalnya kan gas itu terperangkap Mas, jadi nggak mungkin bisa lah keluar segampang itu. Secara logika kayak gitu ya, Iya. Mas ya? Masuk logika? Masuk. Secara logika berarti ya Mas. Iya, betul. Terus mungkin dari lanjutan eksplorasinya itu kayak gimana Mas? Lebih detailnya mungkin. Ya kita melaksanakan pemboran eksplorasi tadi itu menentukan kayak parameternya betulan nggak sih di dalam lapangan tersebut terdapat gas. Jika terdapat gas, nah kita hitung cadangannya, misalnya berapa BSCF kayak gitu. Berarti ini ya Mas, secara nggak langsung itu kita harus nentuin dulu dari gelombang tadi itu ya? Ya, betul. Gelombangnya dulu. Kalau misalkan di satu lapangan itu misal di gelombang A kita ada sekitar secara nilai kan 8 misal. Terus di titik B itu 9. Nah itu gimana Mas? Apakah sekalian di dua tempat itu apa yang paling tinggi itu? Buat jadi di itu bornya itu. Jadi itu untuk cadangannya tuh buat keseluruhan reservoir Mas. Jadi kita kan pasti beberapa kali percobaan membuat eksplorasi dong. Ya. Nah, itu buat nentuin
dari satu reservoir itu cadangan seberapa gitu mas. Berarti itu apa ya, sebenarnya agak resiko sih mas kalau Iya, pemboran betul. kayak gitu ya. Nah terus mungkin kayak yang apa ya, ini sempat dibahas dari semester 3 semester 5 kalau nggak salah, mengenai blowout itu kan salah satu resiko dari pemboran itu ya. Tuh. Itu selain blown out itu apa lagi mas biasa resiko di pemboran gas? Kalau pemboran eksplorasi ya berarti ya. Iya benar. Nah, pemboran eksplorasi ya paling tantangnya kita emang ada di blowout aja sih Blowout sama. berarti Ustaz. Soalnya kan kita kan masih belum tahu nih tekanan reservoirnya seberapa. Jadi kemungkinan tekanannya lebih besar dari perkiraan kan bisa aja ya kan. Iya. Jadi bisa nimbulin blowout kayak gitu. Kalau enggak misalnya kita melakukan pemboran eksplorasi dan ternyata di daerah tersebut tuh tidak ditemukan cadangan, nah itu juga bisa mas kayak gitu. Itu salah satu resiko. Kalau misalnya kita nggak nemuin kan kita nggak dapet uang dong. Iya benar. Nah, kita Harus udah ngapain. udah susah-susah ngebor, udah keluarin uang banyak ya kan. Nah gitu. Terus blowout ini berarti terjadi ketika sudah kita pemboran berarti ya mas? Iya betul. Kalau misalnya apa ya, mungkin sebelum pemboran atau ya sih sebenarnya sebelum pemboran itu apakah ada resiko lainnya mas? Kan kalau tadi blowout kan itu kalau misalnya kita udah ngebor di dalam, udah kita ketemu gasnya, terus kita nggak tahu tekanannya berapa nih di dalam, itu kan bisa jadi blowout kan? Iya. Terus kalau misalnya kita belum, oh ya mungkin ini sih mas, blowout itu apakah ada kedalaman tertentu bakal terjadi atau bisa terjadi kapan saja? Jadi blowout itu bisa terjadi kapan saja ketika tekanan pengeboran itu lebih kecil daripada tekanan reservoirnya mas. Tekanan bawah permukaannya mas. Seperti itu. Jadi nggak pasti kita uang berapa gitu mas. Bisa aja ya kan baru 1000 feet udah terjadi blowout kan bisa aja gitu. Jadi itu salah satu cara biar mengatasi blowout itu gimana? Apakah harus menaikkan tekanannya atau menaikkan reservoirnya atau sebenarnya salah? Mungkin menuruni reservoirnya gitu. Jadi untuk penanganannya sih kayak kita melakukan pengeborannya namanya itu high pressure high temperature mas. Jadi kita menggunakan tekanan pressure tertinggi biar tidak terjadi tidak ada perlawanan dari bawah permukaannya mas gitu. Boleh. Mungkin ini sih mas, kan tadi eksplorasi ya, pasti ada yang namanya produksi lah. Ya betul. Masa habis eksplorasi nggak diproduksi ya? Iya. Kan tujuan akhirnya kita kan ingin mengambil gasnya itu ya mas. Ya betul. Nah, itu setelah eksplorasi apakah langsung jadi LPG terus dipakai di rumah tangga atau ada pengolahannya lagi kayak gitu mas? Nah untuk setelah eksplorasi nih kita tuh perlu namanya membuka fasilitas permukaannya mas. Oke. Nah jadi untuk gas ini tidak bisa langsung digunakan. Berarti nggak bisa langsung dipakai di LPG Ya, gitu ya? dan untuk kandungannya kan juga beda-beda mas. Untuk LPG itu biasanya mulai dari C3 sampai C5. Nah untuk di bawahnya itu misalnya C1 atau C2 itu namanya LNG mas. Nah itu sama-sama biasanya buat kebutuhan rumah tangga sih, mulai dari LPG atau LNG yang itu loh kayak di Surabaya gitu mas. Kan di situ ada dari PGN itu buat kayak rangkaian gas, jadi buat rumah tangga gitu. Kalau enggak rumah tangga ke restoran, jadi biayanya lebih murah kayak gitu. Nah selain itu sih biasanya juga bisa buat pembangkit namanya pembangkit listrik tenaga gas. Oh iya. Gitu. Itu baru ya mas? Biasanya kan dari SD kita dikenalin PLTU, PLTA, PL apa yang cahaya itu? Yang tenaga surya gitu. Tenaga surya ya. Sebenarnya baru juga enggak sih, cuman ya kebetulan kan mungkin kita basicnya lah mas, mungkin anak SD harus bisa. tahu gitu dulu ya, Iya. nggak harus langsung ke minyak atau gas gitu ya mas. Betul. Iya. Masa anak SD langsung
gas gitu ya mas. Iya. Terus Kasihan mas. iya sih. Berarti ini LPG so misalnya dari produksi nggak langsung diisi ya mas itu gasnya, langsung Iya, diisi di tabung gas itu Enggak, pakai dari hasil eksplorasi tadi. Iya. Bener. Oh. Mungkin ini sih mas, tadi dari produksinya kan ini pasti ada infrastruktur permukaannya lah. Iya betul. Mungkin kan kita di teknik perminyakan ini kan ada dua kan, Ya. mulai tentang minyak dan gas. Ya betul. Kan infrastruktur dari gas sendiri pasti ada perbedaan lah di sama infrastruktur permukaan yang ada di minyak. Betul. Itu yang paling mencolok sama apa ya? Mungkin yang paling ini nih yang membedakan antara gas sama minyak ini dari infrastruktur permukaannya. Yang membedakan sih dari fluidanya pertama yang pasti. Ya, jelas. Nah, kalau gas kan kita ya pengennya gas kan, pasarnya gas. Nah, untuk sebetulnya hampir mirip, cuman mungkin di penyimpanannya mas. Untuk LNG itu biasanya kayak tabung LNG carrier atau pembawaannya itu kayak LNG carrier gitu mas. Jadi buat contohnya LNG nih, kita tuh mengompres tekanannya tuh hingga sekecil mungkin dan untuk temperaturnya itu kita sampai minus malah mas. Minus. Ya, jadi itu salah satu infrastruktur lapangan gas lah. Contohnya kayak LNG. Jadi kita buat tangki yang tekanannya rendah dengan temperatur yang rendah juga hingga minus 100 berapa gitu lupa saya. Itu minus berarti dingin banget berarti. Iya, itu tuh bertujuan untuk menjadikan fasa gasnya tuh menjadi liquid mas, biar lebih mudah iya, dibawa. benar. Terus Iya. ada juga kayak infrastrukturnya tuh lagi kayak perpipaan itu untuk mengangkut mengalirkan lah gasnya kayak gitu. Seperti di minyak juga berarti. Iya betul. Tapi mungkin ukuran pipa atau dari apa ya? Dari jenis bahannya dari pipanya itu beda atau tetap sama? Kemungkinan sih sama ya. Sama ya. Berarti Gitu. cuma kandungannya aja berarti antara Iya. minyak sama gas itu ya. Iya. Apa ya? Paling dari segala eksplorasi terus ada produksi itu kan pasti ada perizinan lah ke pemerintah juga. Betul. Kan, pastinya. Masa kita tiba-tiba ada gas nih langsung bikin aja nih, ayo sini Iya. semua yang mau uang ke kita nih, kita ketemu gas kayak gitu. Saya kayak gitu ya. Nah itu mungkin mulai dari perizinannya segala macam itu kayak gimana mas ke pemerintah ini? Apakah harus ada orang dalam dulu baru diizinkan atau ya memang udah ada prosedurnya lah buat perizinan itu? Untuk prosedurnya sih kita ada tersendiri ya mas. Soalnya kan nggak bisa sembarangan tuh buat produksiin kan. Nah terus untuk pertama nih kita harus membuat IUP buat eksplorasi. Terus setelah dieksplorasi kita tuh melakukan lelang dari K3S kan. Yaitu minta perizinan gitulah buat mengeksploitasi lapangan tersebut gitu. Terus kita juga jangan lupa membuat studi AMDAL atau persetujuan dari masyarakat sekitar kayak gitu. Berarti harus tetap ada persetujuan sama masyarakat di sekitar. Iya betul. Berarti dari pemerintah itu udah pasti ada surat menyuratnya lah prosedurnya ya. Betul, dan bagi hasilnya juga ada mas, pasti mas. Ada mas kayak gitu. Ada. Itu bagi hasilnya kayak gimana mas biasanya? Itu biasanya ada namanya cost recovery dan gross plate mas. Jadi kalau rata-rata sih sekarang kebanyakan kita menggunakan skema gross plate sih. Jadi dari pemerintah cuma ngeluarin persekian, terus terserah dari operator itu mau kayak gimanain lapangannya gitu kan. Terus kalau misal kayak cost recovery itu skemanya kayak misalnya nih masnya punya lapangan gas misalnya nih ya, masnya amin kita semua aminin deh. Nah misal masnya punya lapangan gas nih, saya jadi pemerintahnya ya. Masnya nih mau nambah sumur. Saya mau nambah sumur nih, masnya itu ntar
saya mau bikin sumur, Ya. satu sumur misalnya nih. Nah, aslinya harganya itu 5 juta deh misalnya, 5 Misal juta ya. USD. Oh ya, USD, keren 5 juta rupiah mas. USD. Oh, Murah bukan banget. dong, itu mah sumur apa gitu, sumur air paling. Nah, itu misal masnya bilang 5 juta USD, yaudah kita kasih uang sebagiannya gitu mas. Sebagiannya tuh berarti setengahnya maksudnya. Ya tergantung itu perjanjiannya mas. Perjanjian juga berarti. Yeah, Berarti mengenai tadi kan misalnya kita mau nambah sumur ya. Berarti ini banyaknya sumur kita produksi itu pemerintah juga nentuin nggak totalnya itu jumlahnya. Misal kita cuma bisa produksi 6 sumur atau 7 sumur atau ya udah itu semampunya kita aja kalau memang bisa ada cadangan gasnya di situ. Kalau jumlah sumur sih nggak dibatasin ya mas, maksudnya kayak nggak ditentuin seberapa, cuman biasanya tuh dari pemerintah tuh ada permintaan ini loh, produksinya seberapa banyak gitu mas. Ya. Seperti itu. Dan ya kalau bisa apa namanya inilah biar tujuannya tuh terpenuhi gitu loh Oh, mas. berarti ada apa ya? Kalau dibilang ada target akhirnya. Ya betul. Ada achievement yang harus Ya, diselesaikan kayak gitu. target harian lah gitu Ya, ya. benar. Tuh, berarti apa ya? Berarti nggak langsung saya enaknya aja ya ke pemerintah juga. Berarti Betul. harus pertama mulai dari AMDAL atau warga sekitar gitu ya. Terus mulai dari pemerintah juga yang perizinannya. Betul. Nah, itu biasanya ribet apa enggak perizinan? Aduh, Belum tahu ya mas. belum tahu mas. terjun Kita lapangannya. belum terjun ke lapangan ya mas. Jadi Kira-kira ya, mungkin susah langsung aja mas, nggak bisa langsung ini susah ya mas. ya. Oke, lanjut mungkin mas. lah. Mungkin tadi yang saya highlight gitu tentang harus ada yang namanya AMDAL itu ya. Ya, AMDAL itu betul. harus ada persetujuan dari masyarakat. Terus berarti masyarakat yang lingkungan. di sekitar itu dapat apa ya? Dapat hasil kayak gitu. Atau mungkin dikasih ini buat LPG gratis buat sekitar warga di sini atau kayak gimana? Kalau masalah itu sih saya masih kurang paham ya mas. Cuman yang pasti itu biasanya sih ya kalau di daerah tersebut tuh kemungkinan pekerja di tempat tersebut tuh Berarti buat lapangan kerja. nah lebih bisa buat tepatnya lapangan gitu. kerja. Iya. Nah, gitu mas. Berarti dampaknya sebenarnya bisa dampak positif bagi masyarakat, pasti ada dampak negatifnya juga kan. Ya. Mungkin dampak negatifnya ini yang mulai dari masyarakat, terus melingkup juga lingkungan otomatis kan. Betul. Nah pasti pemboran itu digundulin, mungkin ada pohon-pohon Ya, di pembukaan sekitar lahan, atau betul. sawah-sawah warga di situ, itu pasti digundulin semua kan buat pembukaan lapangannya itu. Nah, Itu dampaknya kayak gimana? Misalnya apa ya? Gasnya mungkin yang pertama dampaknya dulu. Ya, Terus ya. kalau misalnya gasnya udah habis, itu ya gimana itu mas sumurnya? Apakah dibiarin aja atau ada prosedurnya lagi? Nah untuk dampaknya sih biasanya kan kalau kita lihat ya apa untuk pengangkutan seperti rig atau properti lain kita kan menggunakan truk besar kan, Iya, pasti iya. kan bakal terjadi kebisingan dan banyak debu ya kan. Nah itu kan salah satu dampak negatifnya lah. Terus mungkin masyarakat bakal terganggu dengan suara bising yang biasanya iya. damai-damai aja, tiba-tiba berisik, ya, lebih rame bisik. banget ini, ada apa Berarti ini lebih kan. kenceng sound horeg apa Wah. suara itu mas? kurang tahu itu mas. Berarti lebih kenceng ya perbandingan aja lah itu mesinnya mas. Berarti Iya. lebih berisik itu ya ketimbang sound horeg. Tuh terus jadi kita tuh mencoba memaksimalkan lah biar gimana caranya harga tuh nggak terlalu terdampak gitu mas. Nah untuk ketika migasnya itu gasnya udah habis, kita tuh nggak langsung tinggalin lapangannya mas. Jadi ada prosedurnya, itu prosedurnya namanya prosedur abandonment. Oh iya. Nah abandonment itu sebenarnya kita tutup dan kita perbaiki lingkungan sekitarnya, misalnya kita penghijauan lagi. Cuman kan kalau dalam waktu singkat kan nggak mungkin ya, jadi kita tuh Iya. pembenahannya tuh dalam tahap mas. Soalnya Kalian itu- berjalan lah. Iya. Kalau di semester 5 tuh kita
dijelasin sih mas di Petroleum Life Circle itu. Hmm. Jadi di abandonment itu sekitar 1 hingga 3 tahun itu mas Tuh, pembeliannya. Berarti agak apa ya? Ya itu resiko sebenarnya mas, dampaknya bagi Iya. itu kan bagi apa namanya lingkungan ya. Iya, betul. Nah, terus bagi masyarakat tadi paling pembisingan ya segala macam itu. Iya, Terus betul. apalagi amit-amit ya kalau misalnya ada kebocoran segala Iya, macam itu kan pasti merugikan warga sekitar juga kan. Betul, betul. Kayak gitu. Terus Mas Syaful tahu nggak nih harga gas tuh kadang fluktuatif itu Mas. Ya ya. Soalnya itu harga gas itu juga itu mempengaruhi lah, salah satunya buat pendapatan dari perusahaan, Nah, dan iya. pendapatan dari negara. Jadi harga gas tuh bisa fluktuatif karena tekanan politik geopolitik misalnya. Contohnya kayak kemarin yang pas Rusia itu tuh perang Oh, yang sama perang Ukraina. sama Ukraina itu ya. Nah, itu bener sih mas, itu gasnya agak mahal ya mas. ya itu. lumayan naik lah ya. Iya. Jadi Berarti nggak cuma dari di lapangan yang menaikkan harga secara tidak langsung, berarti dari politikalnya juga berarti itu langsung menaikkan juga harganya. ya bisa jadi itu Mas. Jadi ya semoga aja sih harga makin naik ya Mas, Iya. biar makin kaya ya kan. Kaya kan dari perusahaan yang buat sama yang produksi ya mas. Ada yang beli yang mahal mas. Gimana ya? Iya sih, betul. Oh ya, mungkin ada mau disampaikan nggak mas mungkin kepada penonton mengenai apa ya seputar mengenai pengembangan lapangan gas tadi. Jadi untuk pengembangan lapangan gas ini bisa kita lihat dari pedomannya. Pedomannya itu ada di PTK 37 dari SKK Migas. Nah, di situ kita bisa mengetahui tentang bagaimana prosedur dari pengembangan lapangan gas atau mulai tahap eksplorasi yang diperlukan apa saja, seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti itu lah, kayak gas nih juga kita masih butuhin kan, apalagi permintaan pasti ya juga kita makin meningkat, apalagi kebutuhan apalagi meningkat ya kan mas. Iya benar. Betul. Apalagi sekarang kan warga Indonesia sekitar 2,2 2,2 miliar ya mas apanya? warga Indonesia. Oh belum, nggak tahu ya. Nggak tahu ya, Lupa ya. pokoknya sekitar segitu, terus harus pakai LPG. Bayangin mas, belum nggak cuma LPG sih mas. LPG, LNG. Iya, Apalagi itu kita masih ada ekspor ya kan. bener banget, itu ya harus pintar-pintar mulai dari di lapangan sama dari sistem distribusinya. Tuh. Mungkin terima kasih mas Rian telah Oke. menyempatkan di gasin ya. Oke, Gas siap. obrolin ya. Setelah ini kita bakal masuk ke kelas lagi mas, karena kita ada Oke, kelas ya. lagi ini, lanjut di Betul, kelas betul. aja. Oke, jadi itu teman-teman sekitar untuk pengembangan lapangan gas. Mungkin itu saja, see you next time. Ayo mas, close mas, ayo.